Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon. Alhamdulillah kita bisa berjumpa dalam sesi sosialisasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dan tidak lupa kita bersalawat kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salam kesejahteraan tercurahkan kepada Nabi Muhammad, sahabat dan umatnya. Tanpa memperpanjang mukadimah, hari ini kita coba langsung kepada Bapak Wakil Dekan untuk mensosialisasikan. Kita beri kesempatan pada koordinator untuk membuka acara kita hari ini. Kepada Ibu Koordinator kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk mendengarkan bersama acara sosialisasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang akan nanti diberikan oleh Pak Wakil Dekan 1. Ya. Selamat salam kita kirimkan juga kepada Direksi Pemasiran Pak Wadek 1 yang memang berkenan hadir ke kampus Payakumbuh secara offline, kemudian juga kepada Bapak dan Ibu yang hadir di ruangan baik secara offline maupun online yang akan mendengarkan paparan mengenai belajar itu juga dari mahasiswa kami yang kami banggakan. Di sini nanti tolong mekanisme dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dan nanti mendengarkan baik-baik dan akan dibuka sesi untuk tanya jawab mengenai program ini. Saja, selamat mengikuti kegiatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan kepada Pak Bintang selaku koordinator moderator. Terima kasih kepada Ibu Koordinator. Tentu saja pada masuk inti acara hari ini kita dengarkan pemaparan dari Bapak Wakil Dekan 1 tentang kampus Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nanti kita setelah pemaparan kita beri kesempatan bagi mahasiswa atau peserta yang hadir hari ini untuk sesi tanya jawab di belakang. Terima kasih. Saya kembalikan. Saya serahkan kepada Pak Wakil Dekan. Baik, terima kasih Bintang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Yang kami hormati Ibu Riri, Dr. Karita sebagai koordinator kampus Payakumbuh, juga ada Bintang sebagai moderator hari ini, kawan-kawan dosen dan Dedik di Payakumbuh, juga kawan dari Padang, serta kawan-kawan dosen yang join dengan Zoom ya. Ini ada gambar di mobil, ada Musmatik juga ini, juga anak-anak kami mahasiswa semuanya juga ada Fakin ya ini. Tidak bisa disebutkan satu-satu, mungkin ini karena Zoom tidak jelas satu-satu ya. Dan suaranya juga bergema antara kita di sini dengan yang di Zoom, jadi agak delay. Baik, jadi untuk sosialisasi kurikulum MBKM kita, mungkin nanti lebih banyak kita tanya jawab, ya. Karena sudah sekian lama
Dan sekian kali kita mensosialisasikan ini. Dulu share screen dulu ya. Oke. Jadi sebentar. Ya. Jadi program MBKM ini ya. Jadi ini asbabun nuzulnya ini kebijakan MBKM itu dimulai dengan adanya ide ya dari Mas Menteri yang dituangkan dalam Permendikbud nomor 3 ini tentang standar nasional dikti yang dulu 44 2015 ya. Dan juga kemudian di-reinforce oleh Kemendikbud. Kemendikbud itu nomor 754 tentang IQ perguruan tinggi dan LL Dikti. Ini indikator kinerja utama ya, perguruan tinggi. Nah, di UNAN sendiri MBKM ini Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu dituangkan dalam peraturan rektor nomor 14 tentang peraturan akademik S1. Nah, kita sekarang membedakan akademik S1, pasca sarjana, vokasi dan profesi. Jadi yang sudah disetujui Senat itu baru S1. Sementara S2, profesi dan vokasi itu masih dalam perbincangan di Senat. Nah, kemudian untuk MBKM sendiri, pengembangan kurikulum MBKM itu peraturan rektor nomor 15 tahun 2020. Nah, turunannya nanti karena MBKM ini punya beberapa kegiatan, ya, beberapa tipe, ya. Jadi sudah ada peraturan rektor tentang setiap kegiatan MBKM itu sendiri yang nanti akan dijelaskan. Jadi sudah ada turunan peraturan rektornya. Jadi pedoman teknisnya untuk setiap jenis MBKM bisa kita lihat di websitenya, ya, Merdeka Belajar di UNAN. Nah, prinsipnya adalah bahwa perguruan tinggi wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan massa dan beban dalam proses pembelajaran di luar prodi. Di MBKM itu memberikan opsi kepada mahasiswa untuk mendapatkan ilmu pengetahuan itu di luar prodi. Ya, di luar prodi bisa di dalam universitas sendiri, dalam UNAN, atau di luar universitas. Ya. Nah. Jadi UNAN menerjemahkan itu. Ya. UNAN menerjemahkan fasilitasi pelaksanaan kebutuhan itu untuk di luar prodi, bukan kebebasan mutlak. Jadi UNAN pengen itu dikoordinir secara baik. Ya. Nah, jadi nanti Permendikbud itu mengatakan bahwa mahasiswa bebas di luar prodi 3 semester atau setara 60 SKS. Nah, 60 SKS ya. Nah, 60 SKS kalau prodi kita tidak fleksibel, tentu itu akan mengganggu mata kuliah wajib. Jadi kalau 144 SKS S1 kurangi 60 kalau dia berada di luar berarti tinggal 84. Ya kan? Dikurangi MKWU ya. Kemudian mata kuliah wajib universitas, mata kuliah wajib fakultas itu berapa mata kuliah prodinya? Nah, karena itu UNAN itu memberikan tidak membebaskan sebebas-bebasnya, tapi ada batasan-batasannya. Oke. Nah, kalau kita lihat IQ perguruan tinggi dan LL Dikti ya, di dalam Permendikbud tadi, Kemendikbud ya. Jadi kita bisa golongkan menjadi 3 golongan, bahwa indikator kinerja utama untuk kualitas lulusan ya. Ada 2, berarti kesiapan kerja lulusan dan juga ada keberadaan mahasiswa di luar kampus. Nah, ini. Nah, yang kelompok kedua itu meningkatnya kualitas dosen. Ya. Jadi dosen juga berada di luar kampus, misalnya dalam dunia usaha, dunia industri, DUDI, atau di lembaga-lembaga yang diakui oleh kementerian, ya. Jadi itu dosen juga
sekarang di encourage untuk berada di luar kampus, berkiprah di luar kampus. Dulu tidak boleh, dulu dianggap tabu, ya, bekerja di luar, kerja proyek semacam. Tapi sekarang itu di encourage karena itu bagian dari IKU. Berarti memang universitas itu bermanfaat bagi lingkungannya begitu ya. Nah, kemudian kualifikasi dosen tentu ini adalah pendidikan formal, kemudian juga jabatan akademik profesornya berapa ya. Nah, kemudian penerapan riset dosen. Nah, itu adalah kelompok kedua. Jadi ada 8 IKU, 2, 3, dan 3. Kemudian meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran. Jadi ada kemitraan. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Akreditasi internasional. Nah, masing-masing ini ada indikator-indikator sendiri. Nah, MBKM itu lebih kepada indikator yang kedua, bahwa berapa proporsi lulusan yang yang mengambil 20 SKS di luar institusi pada gitu. Jadi dari lulusan misalnya ada lulusan kita 50 orang, ada berapa orang diantaranya yang pernah berada di luar prodi lebih dari 20 SKS. Di UNAN sendiri itu kita sudah siapkan sejak November lah ya, atau bahkan sejak Agustus tahun lalu bagaimana MBKM ini bisa diimplementasikan di UNAN. Sejak November itu bidang 1 rektorat sudah berupaya ya, pertama itu mengundang narasumber dari luar, bagaimana sih sebenarnya MBKM ya. Kemudian kita sosialisasikan. Kemudian di Desember kita tanda tangani MOU dengan beberapa mitra ya, seperti Bank Indonesia, seperti Semen Padang begitu ya. Jadi ada beberapa perusahaan yang menerima mahasiswa kita untuk magang 1 semester penuh. Ya. Jadi itu Desember sudah kita laksanakan, dan Januari itu kita sudah implementasi, bahkan beberapa mahasiswa kita sekarang sedang melaksanakan magang bersertifikat MBKM, baik di BINS ya, BI Institute, di Telkom maupun di Semen Padang ya. Kemudian ada beberapa perusahaan lain. Nah, mahasiswa fakultas ekonomi itu ada sekitar 7 yang di BI dan Semen Padang ya. Ada juga yang lain ya. Nah, ini sudah jalan. Nah, sayangnya kita harus merubah kurikulum. Nanti target kita Juli 2021 itu kurikulum kita sudah mengadopsi MBKM ini, ya, baik di kampus Padang maupun di kampus Payakumbuh. Dan selama ini juga jurusan ya prodi ekonomi di Payakumbuh itu tidak terlalu matching dengan prodi ekonomi di Padang. Nanti kita harus samakan tuh Pak Weri. Ya. Kalau manajemen dia ikut Padang, ya. Karena kita kan dulu perubahan kurikulum besar-besaran, ya, sumber daya yang terbatas di sini, sehingga kita membebaskan Payakumbuh untuk memilih kurikulum ya, yang lama atau yang baru. Oke, nah sebenarnya apa sih MBKM itu? Ya. Apa itu MBKM? Jadi MBKM adalah kebijakan Mendikbud ya, yang memfasilitasi hak mahasiswa. Jadi mahasiswa berhak untuk belajar di luar prodinya. Nah, tentu saja kegiatan yang mendukung CPL prodi, ya, capaian pembelajaran prodi. Jadi tidak bisa sembarangan juga mahasiswa berada di luar. Ya. Nah, hakikat program MBKM itu menghasilkan lulusan sebagai SDM unggul, ya, sebagai generasi yang tanggap dan siap menghadapi tantangan pada zamannya. Jadi kalau dia sudah bisa beradaptasi di luar prodi, ya, apalagi kalau bisa 3 semester, itu 60 kredit, tentu sudah siap dilepas gitu. Nah, apa CPL-nya? Capaian pembelajaran ya, atau lulusan dari MBKM ya, yaitu mampu menjadi pembelajar sejati yang terampil ya, lentur dan ulet. Ini lentur dan ulet. Agile learner ya. Jadi di UNAN sendiri apa? Ya berarti di UNAN MBKM ini mendukung tujuan pendidikan kita. Itu salah satu visi kita ya, misi kita adalah menghasilkan lulusan
yang berdaya saing global, memiliki jiwa kewirausahaan dan berkarakter. Ya, berkarakter. Nah ini yang kita adopsi ya untuk UNAN sendiri. Nah, kemudian berapa masa studi mahasiswa di luar prodi? Nah, seperti tadi, 3 semester hak belajar di luar prodi. 3 semester setara 60 SKS. Ya, 1 semester 20 SKS. Itu full ya di luar prodi. Nah, berapa belajar mahasiswa di luar prodi? Dapat 40 SKS melalui cross enrollment dan credit earning, dan 20 SKS melalui pembelajaran di luar institusi. Nah, ini yang kita pakai di UNAN. Jadi tidak 3 semester di luar institusi, tapi kita memberikan opsi hanya 1 semester saja. Ya, 1 semester artinya 20 SKS pembelajaran di luar institusi. Bisa dalam bentuk nanti ya, salah satunya misalnya KKN tematik, ya, magang seperti tadi, mengajar, gitu ya, sebagainya. Nah, 40 SKS itu bisa diambil melalui cross enrollment. Nah, kalau anak Payakumbuh, mahasiswa Payakumbuh tentu bisa juga cross enrollment sebenarnya ke Padang, ya, apalagi sekarang dengan sistem blended learning dan online. Ya. Jadi tidak perlu ke Padang, ya, atau tinggal di Padang ya untuk mengambil mata kuliah, dia cukup dengan Zoom ya. Nah, dan satu lagi credit earning. Nah, credit earning ini berada di luar institusi kita. Jadi misalnya ambil di UI atau ngambil di UNRI atau di luar negeri ya, itu boleh credit earning. Jadi cross enrollment itu di dalam Universitas Andalas, credit earning di luar Universitas Andalas. Ya. Itu maksimum 40 SKS. Nah, ini bentuk-bentuk MBKM ya. MBKM ya ada 3 yang besar. Ya, tadi kuliah lintas atau cross enrollment pada prodi lain di UNAN, credit earning pada prodi yang sama atau berbeda di perguruan tinggi yang berbeda, ya, baik di dalam negeri dan luar negeri. Nah, kemudian ada pembelajaran di luar institusi itu 8 bentuk ya. Jadi ini pembelajaran di institusi luar perguruan tinggi. Ya. Nah, kalau credit earning itu masih di perguruan tinggi. Ya. Cross enrollment apalagi. Ya. Jadi yang MBKM yang 20 SKS itu di luar perguruan tinggi. Ya. Nah, ini yang 8 ya. Contoh ya. Di UNAN itu ada magang bersertifikat yang sekarang udah jalan. Magang bersertifikat. Kemudian membangun desa. Ini akan connect dengan kegiatan KKN. Nah, KKN. Atau KKN tematik membangun desa. Jadi mahasiswa yang ambil MBKM membangun desa, itu sudah include KKN. Jadi KKN tidak diambil. Tapi yang lain, misalnya magang bersertifikat, itu KKN masih wajib. Ya, karena KKN tidak include di magang bersertifikat. Kemudian ada penelitian atau riset, ya mungkin mahasiswa pengen ya terlibat dalam riset dosen, ya. Tapi ini lebih ke lembaga riset di luar institusi kita. Ya. Jadi walaupun sudah ada ini tadi proses studi ekonomi bisnis dan inovasi, nah mahasiswa kita tidak bisa di situ magangnya, ya. Tapi bisa di institusi lain. Tapi mahasiswa lain boleh ke sini gitu. Jadi itu pertukaran ya. Kemudian kegiatan wirausaha, ini kewirausahaan ini kalau nggak salah ini Pak Hafiz ketuanya ya. Kegiatan MBKM kewirausahaan ini. Jadi mahasiswa dibina ya untuk seperti startup ya. Kemudian prosesnya dimonitor dan dipandu sampai akhir semester ya, nanti diberi penilaian dan ada pembimbing, ya, pembimbing lapangan dan pembimbing dari kampus juga. Kemudian ada studi proyek independen, kemudian proyek kemanusiaan, ya, kalau ada ini tapi belum jalan ya. Kemudian asistensi mengajar di satuan pendidikan.
Kemarin ini ada beberapa mahasiswa kita yang mau ikut asisten mengajar ya, di satuan pendidikan. Satuan pendidikan ini SMA, ngajar di SMA, ngajar di SD, ngajar di SMP ya. Ya, jadi guru. Tidak. Dia kalau asisten kampus tidak bisa. Ya, seperti Indonesia mengajar ya. Nah, kemarin ada banyak mahasiswa yang pengen seperti itu. Tapi setelah diskusi dengan beberapa kajur ya, rasanya ini lebih cocok untuk anak UNP gitu ya. Nah, walaupun mereka itu mengajar di sekolah-sekolah yang kekurangan guru ya. Kalau niat kan bolehlah ya membantu gitu ya. Di samping dapat insentif ya, keuangan bulanan gitu ya. Tetapi untuk menunjang CPL Prodi, nah ini kita pikirkan apakah mereka berada di sana itu menunjang tidak terhadap capaian pembelajaran Prodi. Nah ini yang kemarin dipertanyakan sehingga kita mengurangi mahasiswa mengurangi izin untuk mahasiswa asistensi mengajar di satuan pendidikan yang tidak berhubungan dengan CPL Prodi. Kemudian kemudian bencana ya, ini sudah ada aturannya tapi belum jalan ya. Jadi yang sudah jalan sekarang itu adalah magang bersertifikat, kemudian asistensi mengajar, ya wirausaha belum. Jadi itu baru ya 1 dan 7 yang sudah rekrutmen kemarin. Ya. Yang lain. Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. Jolong ya, jolong sama dengan baru. Ini baru jolong, jadi sama gitu ya. Oke. Nah, implementasi kebijakan MBKM ya di tingkat universitas itu sudah jalan membuat kebijakan, peraturan dan pedoman implementasi. Oke, sudah. Kemudian mendirikan UPT MBKM ya, Unit Pengelola Teknis UMBKM sudah jalan ya. Kemudian ya ini dalam rangka memperkuat sistem pengelolaan MBKM itu di UNAN ya. Nah, di tingkat fakultas atau tingkat prodi, nah ini kita sekarang untuk mengakomodasi MBKM yang sudah jalan itu ya, seperti magang tadi, itu kita sudah sesuaikan dulu kurikulumnya. Jadi penyesuaian kurikulum ini dalam arti kita menggeser-geser penawaran kuliah sehingga di semester mahasiswa berada di luar itu kita bisa setting di situ semuanya kuliah pilihan, pilihan bebas yang boleh tidak diambil mahasiswa. Nah ini semesternya kita sudah sepakati itu semester 6. Nah 6 itu full. Jadi yang MBK itu 5, 6, 7 itu diberi opsi ke mahasiswa sebenarnya untuk berada di luar institusi ya. Jadi prodi nanti bisa men-set salah satu semester ini atau bisa ketiga-tiganya. Ya, bisa di 3 semester ini hanya mata kuliah pilihan saja ya sehingga mahasiswa bisa berada di luar ya. Tidak perlu ada mata kuliah wajib atau satu saja bisa juga kalau kurikulumnya terlalu strict. Misalnya tidak bebas memilih sana sini ya. Nah, ya kalau satu itu disarankan semester 6. Nah, semester 6 berarti semester genap ya. Karena MBKM karena magang itu biasanya awal tahun. Nah, jadi mereka itu akan rekrutmen itu mulai Desember, Januari, Februari dia jalan. Itu semester genap ya kan? Nah, disarankan kalau hanya 1 semester itu semester 6. Gitu. Kemudian ini perlu juga penguatan fungsi penasihat akademik. Ya, jadi PA kita mesti tahu juga program-program ini, ya, karena keberadaan mahasiswa di luar itu menghendaki persetujuan penasihat akademik. Jadi kalau PA-nya setuju, oke. Kalau PA-nya tidak setuju, oke. Nah, diharapkan PA tahu di mana magang atau di mana MBKM yang mendukung CPL Prodi. Nah, kemudian jelas penguatan fungsi jaminan mutu ya, penjaminan mutu seperti BAPEM, GKM ya di fakultas, GKM-nya di prodi. Kenapa? Karena nanti ada beberapa kegiatan MBKM yang kita mesti rekognisi ke dalam kurikulum kita ya. Jadi misalnya
mahasiswa magang di Bank Indonesia atau di Semen Padang. Ya. Nah, ini mata kuliah yang 20 SKS itu apa? Padanannya di kurikulum. Itu salah satu. Atau kita berikan bentuk lain. Bagaimana rekognisi kegiatan itu dalam SKS. Ya. Nah, itu fungsi dari GKM dan BAPEM. Nah, jadi kita mau tidak mau, ya, itu harus melakukan revisi kurikulum. Ya. Nah, jadi revisi dokumen kurikulum kita, yang biasanya kita kurikulumnya hanya struktur mata kuliah saja, itu yang kita anggap kurikulum. Tetapi kurikulum itu mulai dari profil lulusan, ya, capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, mata kuliah, struktur kurikulum, metode pembelajaran, asesmen penilaian, itu semuanya sebenarnya dokumen kurikulum. Ya. Tapi bagi kita selama ini urutan penawaran mata kuliah itu yang kurikulum. Ya. Nah, jadi profil lulusan dan capaian pelajaran segala macam itu berasal dari stakeholders. Ya, ada kebijakan pemerintah, ya, SNDikti, ya, KKNI, kemudian kebijakan perguruan tinggi sendiri, ya, perhimpunan, asosiasi prodi, ya, kemudian visi dan misi prodi, ya, alumni dan pengguna lulusan. Nah, semuanya ini akan menentukan profil lulusan kita. Ya. Seperti apa profil lulusan? Atau ya, bagaimana capaian pembelajaran lulusan? Nah, memang untuk Juli ini, ya, kita pengembangan kurikulum fokus kepada nomor 4 dan 5. Ya. Mata kuliah dan struktur kurikulum. Mana yang wajib, mana yang tidak harus wajib, ya. Mana yang boleh, yang bebas saja. Dan bagaimana strukturnya dari semester ke semester sehingga kita bisa memberikan haknya mahasiswa untuk berada di prodi. Jadi kalau kita tawarkan pada semester itu tidak wajib, ya pasti tidak bisa mahasiswa di luar. Jadi ini 4 dan 5 pengembangan kurikulum MBKM. Ya. Nah, struktur kurikulum kita seperti ini. Ya. Jadi kalau ada mata kuliah tadi, mata kuliah ada terbagi 2 secara global. Ya. Mata kuliah wajib, mata kuliah pilihan. Nah, dengan adanya MBKM, mata kuliah pilihan yang boleh tidak diambil ini minimum 20 lah. Minimum 20. Ya. Nah, mata kuliah wajib itu ada wajib MKWU, 8 SKS. Ada mata kuliah wajib institusi, yaitu sekarang 2. Ya. Ini mata kuliah UNAN, ya, 7 mata kuliah itu adalah KKN 4 dan kewirausahaan 3. Jadi 7 mata kuliah. Kemudian mata kuliah wajib institusi itu adalah mata kuliah visi misi prodi. Jadi mata kuliah wajib prodi itu di situ. Ya. Kemudian ada mata kuliah inti. Nah ini inti keilmuan. Ya. Jadi ada mata kuliah inti keilmuan program studi, yaitu disesuaikan kurikulum SKS-nya. Kemudian mata kuliah wajib untuk penunjang visi misi prodi. Itu mata kuliah wajib. Nah, mata kuliah pilihan yang kita harapkan nanti itu minimumnya 20 SKS, dan di ekonomi sekarang mungkin akuntansi, manajemen, IE itu sudah lebih dari 20. Ya, pilihannya kan? Nah, itu makanya itu nanti bisa menunjang MBKM, ya. Baik di dalam prodi sendiri pilihannya atau di luar prodi, ya, gitu. Nah, untuk penempatan mata kuliah ini yang ada, ya, kemarin itu masih didiskusikan. Jadi ada 3 kelompok, ya, MKWU, mata kuliah wajib umum dan mata kuliah wajib institusi itu, ya, KKN dan kewirausahaan itu ditempatkan di semester 6 dan 7. Ya, semester 6 dan 7. Kenapa? Karena ada KKN dan kewirausahaan. Ini nanti di-include di MBKM. Ya. Sementara mata kuliah agama dan bahasa Indonesia itu sudah disetujui bahwa eksakta itu pada semester 1 atau semester 3 itu semester ganjil. Ya. Jadi agama dan bahasa Indonesia untuk eksakta di semester ganjil, untuk soshum non eksakta itu semester genap. Nah, supaya dosen-dosennya tidak kredit juga karena dosen sama. Kemudian ada Pancasila dan
pendidikan kewarganegaraan, untuk eksakta itu semester ganjil, ya, untuk non eksakta juga semester genap. Ini pengaturan di UNAN karena dia akan terintegrasi ya lewat Sipena, ya kan? Nah, untuk semester sendiri ya, itu semester 1 2 oke MKU dan MKD keprodian ya. Semester 3 4 masih mata kuliah wajib. Nah, semester 5, 6 dan 7, nah ini semesternya MBKM yang bisa ya. Ya disitulah kita bagaimana kita mengarrange ya, supaya semester 5 itu mungkin mix wajib dan pilihan supaya mahasiswa bisa juga cross enrollment di UNAN saja ya. Nah, semester 6 itu mesti kita set mata kuliah pilihan semuanya. Ya, semester 6 ya. Nah, semester 7 juga KKN dan mata Hey kuliah there. pilihan saja. Subscribe to my channel. Kalau mahasiswa nanti And ngambil also press KKN this bell tematik, icon. nanti dia include KKN di semester 7 dan itu termasuk MBKM-nya. Nah, semester 8 kita tinggal tugas akhir dan selesai. Nah, mahasiswa bisa menggunakan apa yang didapatkannya di magang atau di mata kuliah MBKM untuk tugas akhir. Ya, misalnya di BI dikasih proyek itu jadikan tugas akhir. Jadi tinggal pembimbing hanya katam alusnya saja. Nah, itu kan katam alusnya saja. Nah, itu. Jadi Merdeka Belajar itu ya yang sebelah kanan ya kan. Credit earning ya prioritas credit earning di semester 5 kita prioritaskan cross enrollment di apa itu semester 6 prioritas pembelajaran di luar PT semester 7. Nah, ini sebenarnya pembelajaran di luar PT harusnya itu semester 6. Ya. Cross enrollment dan credit earning itu semester 5. Oke. Nah, apa insentifnya bagi dosen? Nah, kan mahasiswa udah bebas loh. Hah? Udah merdeka di luar prodi. Happy, ya, tidak ketemu dosen killer. Gitu ya kan. Nah, 20 SKS kan lumayan. 7 mata kuliah ya kan. Bagi dosen apa sih manfaatnya? Nah, ini insentif bagi dosen pembimbing MBKM ya di BKD-nya yang baru disusun. Itu setiap semester bagi dosen lektor kepala itu 12 SKS membimbing MBKM. Oke. Nah, jadi kalau kita wajibnya 16, tinggal ambil 4 lagi ya, terus membimbing MBKM ya. Kalau masih asisten ahli seperti Fajri, itu 5 SKS. Ya. Nah, itu 5 SKS. 5. Nah, 5 SKS semester ya. Nah, ini nanti di UNAN, ini kan total nih 5. Itu dipilah berdasarkan bentuk-bentuk MBKM-nya. Kalau MBKM-nya full berada di luar tanpa ada kuliah, itu baru 12 ya. Tapi kalau dia ada di dalam, misalnya di dalamnya dari 20 itu ada 8, di luarnya ada 12. Berarti 12 per 20 kali 12. Itu SKS-nya. Jadi proporsional terhadap kegiatan dosen di luar juga. Nah, kalau 100% dia membimbing mahasiswa di luar, ya 12. Kan ada MBKM yang mewajibkan dulu kuliah di dalam baru kuliah. Ya. Sebentar, satu lagi nanti kita gampang lah. Satu slide lagi, ya. 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 Nah, ini terima kasih kan. Jadi website MBKM ya, semua yang ada aturan teknis segala macam, ya, pengumuman ya, iklan segala macam itu ada di merdeka.academic.unan.ac.id garis miring MBKM itu ada ya teknisnya. Nah, makanya saya tidak masuk ke teknis supaya ada kita misalnya mahasiswa nanti ada pertanyaan ya atau kawan-kawan di sini ada juga pertanyaannya. Baik, begitu Bintang, saya kembalikan ke Pak Bintang. Ya, terima kasih Pak Wakil Dekan. Masuk pada sesi selanjutnya, mungkin sesi yang paling menarik, sesi tanya jawab. Mungkin dari yang dalam sini dulu ya, nanti kita serahkan pada mahasiswa. Tadi Pak Fajri mau nanya? Yang tadi yang membuat blueprint tadi kan kita ada program kemanusiaan yang ditawarkan ke mahasiswa dan dia mengambil program itu atau
Nah, yang kedua, yang kita kan ada yang mahasiswa yang ambil bidik sekarang magang itu ada saya lihat mata dia juga mengambil mata kuliah di DI. Nah, setelah saya lihat itu ada beberapa mata kuliah yang tidak ada di jurusan kita, terus merekognisinya di mana? Nah, kemudian yang ketiga yang tadi yang ikut dosen pembimbing itu yang unjuk siapa? Apakah jurusan atau gimana? Itu Pak. Oke, baik. Bisa didengar ya di apa ya? Oke. Jadi, terima kasih Pak Fajri. Nah, pertanyaannya pertama tadi Pak? Rubrik ya. Jadi setiap bentuk MBKM ya yang ada di website itu, setiap bentuk MBKM yang ada di website itu di situ sudah ada petunjuk teknisnya. Ya, termasuk penilaian, rubrik penilaiannya sudah ada detail ya. Nah, yang membuat itu adalah UPT MBKM. Jadi mahasiswa kalau ada misalnya lowongan untuk salah satu kegiatan atau bentuk MBKM, itu mahasiswa langsung apply di website ini. Ya, website apply di websitenya MBKM dengan melengkapi persyaratan tentunya ya, persyaratannya. Salah satu syaratnya adalah persetujuan PA. Ya, PA yang kemarin ini bisa ke prodi. Ya, kemarin kan prodi. Ya, yang ini ya, kemarin prodi karena kan kita mau cepat ya. Harusnya ke PA. PA juga susah nemunya gitu. Ya. Nah, itu. Nah, jadi semua poin-poin apa yang dinilai ya dan apa mata kuliah yang disiapkan oleh MBKM itu UPT MBKM sudah mempersiapkannya teknis ya. Nah, dari 20 SKS itu kemarin ya yang mereka siapkan itu 16. Yang mereka siapkan adalah 12 SKS. Ya, Pak 6 ya, sorry. Yang MBKM minta ke kita 2 mata kuliah ya kan? 2 mata kuliah 6 SKS berarti mereka siapkan itu 14 SKS. Ya. Jadi UPT MBKM sudah mendesain 14 SKS dari 20 SKS itu. Apa mata kuliah yang mau dia rekognisi? Prodi kemarin dimintanya menambah 2 lagi apa sih Pak? Ya, kalau anak Bapak magang di BI, apa cocoknya mata kuliah yang ada di prodi untuk kemudian direkognisi nantinya setelah mereka pulang ke kampus. Nah, misalnya kemarin kita ada ekonomi moneter, kemudian ke bank sentralan. Jadi mahasiswa yang mengambil MBKM di BINS itu kita rekognisi telah mengambil ekonomi moneter dan ke bank sentralan di samping mata kuliah 14 yang disediakan oleh oleh UPT MBKM. Nah, tetapi ini ada kekurangannya. Kekurangannya adalah bahwa tentu setiap mata kuliah yang ada di UPT MBKM, kalau berbeda tempat magangnya, tentu berbeda mata kuliahnya. Nah, itu kita insertkan terus di dalam kurikulum kita di prodi. Nah, ini memberatkan kiranya ya. Nah, kita mau nanti ya, kita bentuk atau kita bikin mata kuliah generik. Mata kuliah generik misalnya magang bersertifikat MBKM Bank Indonesia 10 SKS atau magang bersertifikat perbankan ya untuk generiknya. Kemudian magang bersertifikat industri misalnya 20 SKS. Kita langsung aja 20 SKS seperti itu. Ya, tidak lagi harus insert mata kuliah satu-satu yang kadang menurut kita itu mata kuliah itu tidak perlu lagi di kita. Apapun isinya itu tergantung di ya, tergantung. Misalnya untuk manajemen, salah satu dari 14 SKS itu ada pengantar bisnis atau pengenalan perusahaan 3 SKS. Itu untuk anak manajemen tidak perlu. Untuk apa kita insert gitu kan? Ini yang nanti kita persetujuan bersama di fakultas, kita pakai generik saja kalau kita setuju gitu ya. Mungkin di akuntansi juga seperti itu ya. Nah, mereka magang di Semen Padang, mungkin tidak perlu hanya masuk kuliah apa gitu ya. Nah, orang UPT MBKM tentu kerangka berpikirnya sama seperti teknik ya, anak-anak teknik yang magang di luar gitu. Jadi mereka butuh pengenalan perusahaan, butuh pengantar bisnis segala macam. Nah, ini mereka masukkan.
yang kita tidak perlu. Nah ini teknis yang nanti kita laksanakan. Nah kemudian siapa yang menunjuk pembimbing kan begitu? Yang menunjuk pembimbing itu prodi. Prodi mengusulkan pembimbing ya melalui dekanat kemudian dikirim ke MBKM. Nah UPT MBKM yang akan memutuskan siapa pembimbing dari prodinya. Tapi kita mengusulkan itu. Tapi selama ini yang kita usulkan selalu diterima. Gitu ya. Nah, jadi yang mau dapat 20 SKS kalau Pak Wajib usulkan diri sendiri nanti gitu ya. Oke, ada satu lagi apa tadi? Rekognisi ya? Ya, oke. Rekognisi itu prosesnya nanti itu melewati BAPEM atau GKM. Itu kita. Yang ini struktur sama ini ya. Kalau kita ingin Ya. merespon UKM, ini ada struktur sama konten isinya. Ya. Jadi nanti misalnya mahasiswa magang di salah satu perusahaan yang kita mungkin tidak tahu ya. Kalau BI kan tahu atau kita tidak terlalu familiar dengan itu. Nah, itulah kerja GKM. Ini kira-kira komponennya cukup tidak untuk 20 SKS. Atau kalau tidak cukup misalnya didesain apa harusnya yang didapatkan oleh mahasiswa di tempat magangnya agar memenuhi standar 20 SKS. Ya. Pak. Sudah. Pada pertanyaan kedua, silakan Pak Firmanur. Terima kasih Pak Moderator. Mungkin kita agak prematur ya kan kita belum baca detail secara kolaborasi lanjut. Saya tidak ada 4 pertanyaan sebagai untuk terjawab. Ya. Pertama yaitu soal sinkronisasi dan rekognisi. Apakah semua mata kuliah bagi mahasiswa, dosennya, prodi, fakultas Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. Ya. Ini baru untuk dosen dan mahasiswa. Fakultas bagaimana? Apakah ada penalti misalnya atau kompensasi kalau kita nggak aktif seperti fakultas lain? Mungkin itu dulu Pak. Oh, oke, baik. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Saiful Anwar. Pertama bahwa apapun kegiatan yang dimaksud dengan MBKM ya, apakah itu magang seperti yang lapangan itu mesti melewati UPT MBKM. Ya. Jadi mereka yang telah menjamin ya bahwa tempat magangnya itu memang cocok dan sudah layak itu UPT MBKM. Jadi mahasiswa tidak bisa magang sendiri-sendiri. Ya, walaupun mahasiswa itu magang di tempat yang kita yakin lah ya, tapi tanpa lewat UPT MBKM itu tidak diakui sebagai 20 SKS. Seperti kemarin ya Pak, yang Telkom dia katanya di Telkom, tapi karena sebenarnya tidak bisa diakui. Tidak bisa. Ya, karena ada programnya. Misalnya kalau di BI itu jelas ya, di BI 3 bulan pertama mahasiswa ditaruh di mana, apa CPL-nya, kemudian mahasiswa akan dipindahkan kemana sampai akhir. Sehingga dia total SKS itu bisa 20 ya, per semester. Atau kalau mau 2 semester bisa 40. Oke. Jadi itu ya kegiatan MBKM untuk mahasiswa itu mesti melewati UPT MBKM ya. Nah, yang penilai capaian pembelajarannya itu ada 2. Ada pembimbing di tempat magang yang menilai dan pembimbing pendamping dari universitas. Nah, ini ada dosen pembimbing tadi yang mendapatkan itu tadi ya 12. Jadi 2, ada formnya, ada rubrik segala macam. Nah, kemudian nilainya itulah nanti yang akan kita rekognisi. Ya. Jadi nilainya disahkan oleh UPT MBKM, dikirim ke kita insert di kurikulum. Nah, apa insentifnya kan gitu? Juga bahwa kita sudah mengirim, ternyata yang kita kirim juga tidak loyal misalnya terhadap kerjanya. Bagi perusahaan sendiri juga rugi. Nah, untungnya bagi perusahaan dengan kegiatan ini, perusahaan itu dia tidak mau magangnya cuma 2 bulan, 3 bulan. Karena perusahaan itu bilang, ngapain 2 bulan di sini belum apa-apa, udah kembali. Nggak ada juga manfaatnya bagi kami untuk nanti direkrut jadi karyawan, nggak ada. Jadi minimal perusahaan maunya 1 tahun. Minimal dia 1 tahun di sini gitu. Tapi Dikti tentu tidak mau kalau 1 tahun. Banyak betul SKS-nya. Maka 6 bulan lah ininya.
ya, jalan tengahnya itu 6 bulan. Jadi perusahaan mendapatkan training karyawannya yang bisa nanti direkrut jadi karyawan kalau oke. Ya, kalau kita tentu untungnya adalah bahwa mahasiswa kita atau lulusan kita tentu bisa dapat kerja yang lebih baik gitu kan. Dan kompetensi lulusan lebih tinggi. Ya. Nah, kalau mahasiswa itu untuk magang BKM itu dapat uang bulanannya. Dari UNAN udah ada 1 juta. Nah, per bulan per orang. Hah? Satu kali ya, oke. Tapi dari perusahaan dari BI itu per bulanan. Nah, itu ada. Hah? Iya, betul. Ada ininya kalau nanti di Jakarta, tapi sekarang kan masih online. Nah, online itu ada biaya bulanannya, tapi tidak besar. Ya. Magang dimanapun sekarang online. Mungkin magang Semen Padang kalau sudah offline ya, itu ada. Bagi dosen tentu ada uang jalannya kalau sama seperti pembimbing KKN. Nah, kalau ke daerah tentu ada itu. Ya, dan BKD. Ya, kalau uang jalannya kan ada kan? Transportnya ada kan? Oh ya, oke, karena ada transportasi. Oke. Ya. Artinya ya gitulah. Pokoknya ada. Oke. Ya, prodi, fakultas, universitas itu sama kan? Berarti meningkatkan kompetensi lulusan. IQ-nya kita. Jadi salah satu IQ yang tadi yang 8 itu berapa persentase lulusan yang berada di luar institusi ya yang lebih dari 20 SKS. Nah, kalau itu tercapai kontrak kinerja antara rektor dengan menteri, itu juga kita dapat tambahan PNBP. Ada insentifnya. Jadi universitas yang rajin dikasih tambahan PNBP, tambahan uang gitu. Kalau yang tidak, ya itu dikurangi. Nah, itu. Nah. Di samping kita merespon MBKM, tapi kita juga siapkan kurikulum cadangan yang seperti biasa. Oh ya, karena kan itu pilihan mahasiswa. Kalau yang tidak ambil MBKM atau tidak lulus seleksi MBKM, harus disediakan mata kuliah pilihan. Nah, itu kayak mata kuliah pilihan yang lain itu. Sama seperti yang selama ini. Cuman sekarang pergeseran mata kuliah wajibnya tidak boleh di semester itu. Nah, supaya mahasiswa kalau ada semester wajib kan tidak bisa keluar. Oke. Berarti di semester itu memang khusus tentang ya. Itu mahasiswa online langsung milih magang itu di di mata kuliah pilihan pun bisa diambil atau dia magang atau memang dikosongkan untuk khusus untuk semester MBKM aja untuk magang aja. Jadi, oke. Jadi contoh semester 6 kita ya, semester 6. Semester 6 adalah semester MBKM. Jadi mahasiswa bisa memilih mau magang di luar institusi atau mau ambil kuliah biasa di dalam. Oke. Jadi nggak bisa dua-duanya. Kalau dua-duanya tuh lebih dari 24 SKS. Ya, misalnya kau deh. Dikosongkan yang mata pilihan jadi seorang harus dipaksa masuk. Nggak bisa. Itu namanya bukan pilihan. Itu pemaksaan. Ya, pilihan. Oke. Mungkin mahasiswa ada tanya, coba. Tapi itu kalian tadi Pak, pertukaran pelajar gimana tuh caranya? Pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar itu tidak lagi masuk kecuali dia credit earning. Oh gitu. Biasanya kan sebenarnya kalau misalnya mereka mau ke prodi lain atau ke universitas lain, syarat-syaratnya apakah misalnya dia akreditasinya setara atau gimana? Nah, jadi ada program namanya Permata Sari ya. Permata Sari itu program dikti yang mahasiswa dari kampus mana saja boleh mengambil mata kuliah di universitas mana saja yang menawarkan. Jadi kemarin UNAN itu menawarkan yang populer itu adalah manajemen keuangan. Ya, manajemen investasi. Jadi manajemen investasi di UNAN ya kita tawarkan melalui Permatasari. Nah, mahasiswa dari IPB dari mana itu ambil UNAN gitu kan. Nah, mereka ikut di kelas kita. Nah, itu istilahnya kan credit earning. Ya, bahwa kita berada di universitas lain untuk ambil kredit. Tapi sayangnya kemarin itu
semester kita itu mulai lebih awal dari semester kawan-kawan yang di Jawa. Sehingga ketika masuk, kita udah hampir mid semester. Maka banyak yang mengundurkan diri. Gitu. Begitu juga dengan mahasiswa kita yang mau ambil keluar. Ya, kita sudah mulai, mereka belum. Jadi mahasiswa ini ragu, nanti bisa atau tidak. Jadi ambil dulu yang sini, ambil kuliah. Sehingga akhirnya sayanglah, ini sudah kuliah sekian lama, masa ditinggal? Ya kan? Nah, itu. Nanti WR1 mengatakan bahwa kuliah kita akan kita samakan dengan universitas di Jawa. Ya, universitas. Ya, mungkin kita mulai nanti Agustus gitu. Ya. Magang bersertifikat MBKM iya, karena dikirim oleh UPT. Dan itu harus ada MOU antara UNAN dengan perusahaan dia. Berarti itu UPT yang ngurus ya? UPT yang ngurus. Jadi kalau kita kan mungkin jurusan kita bisa gitu ya Pak, KPPU, persaingan usaha itu kayak masih bisa melakukan usaha. iya bisa, tapi harus ada dulu join, ada MOU dulu dengan UNAN. KPPU-nya mau terima tidak, apa programnya di sana. Gitu. Kalau selama ini magang 2 bulan 3 bulan bisa, tapi kan tidak ada aneh. Ya, SKS. Kalau agak menarik bahasanya kasta. Bagaimana kalau magang di tinggi yang tanda kutip kastanya lebih rendah dari UNAN. Sehingga kita jadi downgrade. Bagaimana misalnya dengan politeknik yang kastanya itu D4 itu Hey there. tergantung Subscribe to my dari channel universitas yang menerima. and also press this bell icon. Kalau UNAN memang mensyaratkan yang masuk ke UNAN itu mesti dari universitas yang akreditasinya A dan setara. UNAN keluar itu tidak di ini. Tidak diatur oleh UNAN, tapi akan diatur oleh prodi sana. Itu yang kemarin itu terbalik. Harusnya yang kita atur mahasiswa kita yang keluar, bukan mahasiswa masuk itu. Ya kalau Mata mau. Ya. Jadi itu kemarin perdebatan di Waris 1, maka itu saya berpikir itu terbalik Pak. Harusnya kalau yang masuk sini asal lolos seleksi masuk silakan, walaupun dia masuk ke dari STQ PGRI. Upgrade. Ya. Nah, saya bilang kalau ITB melakukan hal yang sama dengan kita tidak akan bisa magang di tempat mereka, gitu kan? Gitu. Ya, itu karena Waris 1 waktu itu bidang 1 lah, ada dari Stifar atau apa ya? Stifar di sana mau magang besar-besaran, mau cross-on-demand besar-besaran, kredit earning besar-besaran di MIPA. Jadi mereka mau halangi itu. Karena banyak kawan-kawan di sana itu gimana caranya? Bilang aja lah akreditasinya harus setara dengan UNAN ini kan, tinggal nggak bisa. Tapi itu terbalik. Saya setuju itu terbalik. Ya, itu kalau kredit earning itu tergantung prodi. Kalau prodi mengizinkan, UPT akan izinkan. Ya. Artinya kalau prodi mengizinkan mahasiswanya di sana dan sudah tahu bahwa walaupun dia di bawah kita, tapi mungkin dalam mata kuliah tertentu dia lebih leading dari kita, nggak masalah. Oke. Ya, Eri. Waalaikumsalam. Yang itu mereka pengen kan kurikulum di kita itu ada untuk ciri khas KPPU dan kabupaten kota ya. Jadi kebetulan di itunya juga WNP akan buka 4 prodi juga di sini, 5 prodi ya. Sehingga waktu itu wali kota mengatakan kalau bisa masukkanlah kurikulum yang berasal dari pemerintah. Contohnya kewirausahaan, misalnya ada yang klinik
Ya. Kalau kita kan buat kurikulum Juli besok gitu, Pak. Ya. Jadi memang di yang bawah itu mata kuliah visi misi program studi. Ya. Jadi salah satu visi atau misi program studi kita di PKUMU misalnya apa? Meningkatkan UMKM, ya kan? Kita penciri kita di sini apa? Nah, kalau kita mencirikan misalnya bahwa PKUMU adalah pusat riset atau pusat pendidikan UMKM, tentu ada beberapa mata kuliah yang spesifik bagi kita di sini yang ditawarkan ke mahasiswa kita. Itu adalah penciri kita. Yang itu tidak ada di Padang. Ya, itu namanya mata kuliah wajib visi misi program studi. Itu akan berbeda visi misi program studi di Padang dengan di sini manajemen itu berbeda juga. Ya. Nah, itu yang dimaksud oleh Pemda ya. Nah, ini tentu prodi lah yang menyiapkan ini. Apa kira-kira mata kuliah, nama mata kuliahnya, kontennya apa, bagaimana penilaiannya segala macam, dan juga ketersediaan sumber daya dosen yang akan mengajar. Betul itu. Beda. Artinya mata kuliah pencirinya beda. Nah, yang sama itu mata kuliah inti program studi itu sama, ya. Misalnya kalau ekonomi itu mikro, makro, ekonometrik itu harus ada. Nah itu kalau tidak ada di sini itu tidak bisa. Nah mata kuliah inti program studi itu mestinya sama di seluruh Indonesia karena asosiasi gitu kan, asosiasi. Yang visi misi program studi itulah pencirinya. Ya, kalau mau misalnya mau ekonomi pertanian, IPB gitu kan. Mau moneter UI, mau UMKM misalnya PKUMU. Nah, tapi intinya sama. Cuma visi misi program beda gitu. Itu bedanya. Ya. Penciri, ya bukan penciri ya, penciri. Apa cirinya? Kita coba ke online, Pak. Ya, silakan. Ya, bagi Bapak Ibu dan mahasiswa yang ingin bertanya silakan bisa melalui chat atau bertanya langsung kepada Pak Wakil Dekan 1, Pak Enrizal. Nanti silakan memperkenalkan diri dari instansi mana, jurusan apa kalau seandainya mahasiswa ya. Silakan kalau seandainya ingin bertanya. Ada mahasiswa yang ingin bertanya atau dosen? Apa cukup paham? Ini cukup bagus buat mahasiswa ya. Buat CV kalian habis fresh graduate setidaknya punya pengalaman. Ya, karena mahasiswa yang akan menjalani. Iya, mahasiswa yang akan menjalani. Nah, sudah berapa misalnya mahasiswa dari PKUMU yang sudah apply salah satu bentuk MBKM? Kalau MBKM kemarin yang itu udah ada Pak. Coba kemarin mahasiswa bimbingan akademik saya mau coba jadi pengajar itu Pak. Oh iya. Tapi ternyata nggak difasilitasi ya Pak. Karena tidak sesuai dengan capaian itu. Oh gitu. Dan yang BUMN nggak tahu tuh udah keluar nggak hasilnya. Kebetulan yang bimbingan akademik saya ada kira-kira 6 orang yang. Jadi cek aja di websitenya, di situ ada pengumuman seluruh. Dan Bintang ikut juga kan? Grup MBKM dengan prodi. Belum. Bukan ke prodi ya. Mungkin di Pak Wiri. Pak Wiri ya. Baru kemarin apa yang dipakai baru kemarin jadi. Pak Wiri. Rani juga enggak. Tanya dia. Gimana? Paham sebenarnya Pak, karena udah terlambat masuk ke grup itu kan, jadi ikutinnya makanya baru agak paham sedikit pas Bapak bilang. Alhamdulillah. Ayo dengan semuanya. Jadi itu pun baru dibikin. Tapi Pak kalau magang itu Pak kalau magang, saya ngeliat nggak tahu nih, kalau ITB ya kebetulan follow bagian lowongan kerja di Bank ITB gitu. ITB itu membuka fasilitas untuk magang termasuk mahasiswa yang setelah sidang tapi belum wisuda. Jadi termasuk mahasiswa S1 S2. Nah, pertanyaan apakah misalnya lagi mahasiswa atau lagi mau jadwalkan sidang misalnya di bulan Maret ternyata keluar hasilnya bisa magang misalnya. Apakah itu
hangus atau tetap bisa difasilitasi? Oke. Jadi magang ITB itu kan setelah tamat. Dia bisa memfasilitasi mahasiswa itu lagi kuliah, tamat dengan syarat dia belum wisuda. Oke. So, kalau itu sekali lagi, kalau itu magang MBKM, kita lewat UPT. Tapi kalau itu magang biasa, kena masalah. Tapi tidak ada SKM. Nah, ada kejadian kemarin, ada mahasiswa kita yang sudah mau ujian sidang, ya, sidang skripsi. Tetapi dia lulus MBKM BI. Nah, dia tunda dulu ujian sidang, tunda supaya magang di BI bisa dimasukkan dalam transkrip. Nah, kalau dia sudah lulus baru magang, ini transkripnya nggak ada. Tidak ada juga untungnya bagi kita. Karena kita kan lihat berapa proporsi mahasiswa yang mendapatkan transkripnya berada di luar institusi. Gitu. Oke, jadi harus dipilih mau tamat sekarang tidak magang atau magang tidak tamat. Gitu. Tapi kalau magangnya di tempat yang bonafit, itu akan lebih menguntungkan magang dulu baru tamat. Karena nanti mungkin dapat kerjanya lebih cepat juga. Kalau proyek kemanusiaan itu belum ada ya Pak, yang gambaran. Sama kalau membangun desa Pak, kebetulan ada mahasiswa di Payakumbuh ini Pak. Dia Hey there. karena dianggap Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Dan ada yang kemarin yang tahun lalu, nggak saya ada mahasiswa malah jadi kepala Bumnak gitu. Apa tuh itu bisa difasilitasi untuk sebagai dianggap membangun desa gitu? Saya kira bisa. Jadi membangun desa itu direktur MBKM-nya itu Bu Sosmiati. Ya, tanya sama beliau. Dan juga program membangun desa memang salah satunya penguatan Bumnak itu bekerja sama dengan Nagari Development Center NDC. Ya. Dan Pak Evindri juga terlibat di situ. Jadi membangun desa itu ada Bumnak, ada pembuatan RPJM misalnya, atau stunting itu, ya, itu masuk dalam membangun desa. Ya, dan dia include dengan KKN ini. Jadi mungkin launching KKN yang nanti di semester yang di Juli, ya itu sebagiannya akan ada yang membangun desa untuk MBKM 20 SKS. Kalau yang tidak mau 20 SKS, ambil 4 SKS wajib aja di KKN-nya itu. Jadi itu jawaban saya, itu semuanya akan tergantung dari UPT. Mahasiswa ada yang ingin bertanya? Kalau seandainya tidak, kita kembalikan pada yang di offline. Kalau seandainya ingin bertanya. Pak Wiri ingin bertanya Pak? Pak Faisal? Ya, cukup. Cukup. Oke, ya. Nah, jadi kumpulannya ini aja bahwa semua informasi tentang BKM di website tadi. Ya. Tadi Pak ada pertanyaan Pak. Iya ada pertanyaan. Ini pertanyaan dari Dewita Frisna Balkis. Assalamualaikum Pak, perkenalkan saya Dewita Frisna Balkis, mahasiswa manajemen BP 18. Saya ingin bertanya, apakah program magang mahasiswa bersertifikat yang bekerja sama dengan FHCI ini akan dibuka untuk batch 2? Ya, jadi ini tergantung dari permintaan ya, permintaan tempat magang kita. Kadang kalau batch satunya belum memenuhi kuota, itu bisa dibuka batch 2. Dan sekali lagi pendaftaran dan prosesnya itu melalui UPT MBKM. Nah, cuman kalau seandainya batch 2 ini dimulai pada taruh kata April, ya. Sementara kita sudah kuliah sampai April, itu kan sayang juga kita membuang 20 SKS kita sudah ambil sekarang itu kan dibatalkan semuanya, diganti dengan magang SKS itu. Nah, apakah manfaatnya magang itu lebih besar dari biaya yang kita
gunakan untuk mendelete mata kuliah yang kita sudah make sharing. Nah, itu perlu wise-nya individu lah ya, karena kita itu haknya dan boleh memilih, ya silakan hitung itu untung ruginya begitu. Ya. Gimana Dewita, apakah cukup memuaskan atau ada pertanyaan lagi? Mahasiswa lain ada yang ingin bertanya, silakan. Mumpung ada Pak Wakil Dekan 1. Nah, mungkin juga informasi bagi mahasiswa misalnya yang magang, tapi nanti terhalang KKN, ya. Nah, sekarang ada KKN cicilan, KKN Sabtu Minggu, KKN weekend. Nah, jadi bisa dicicil. Ada KKN cicilan, salah 2 periode ya, 2 periode dalam setahun. Hah? Maret sampai Juli, Agustus sampai Desember nanti. Yang pas waktu KKN besar itu mereka sedang tempat magang, boleh mencicil. Kan mantap tuh. Ya. Kalau jadi itu ada ya. Pembimbing kalau KKN itu mesti ikut MBKM ya. MBKM kan salah satunya KKN tuh. Jadi setiap bentuk KKN itu kan berbeda juga kualifikasi pembimbingnya. Nah, kalau yang KKN itu memang sudah ada TOT-nya dulu. Nah, kalau magang yang lain, saya kira tidak ada khususnya, itu tergantung dari prodi dan matching keilmuan antara dosen dengan tempat magang. Ya bisa jadi. Ya. Ya, betul tuh. Atau ganti-gantian aja, nak. 1 bulan ini saya, 1 bulan itu kamu, gitu kan? Ya. Saya kira di 12 SKS memang pekerjaan yang relevan menarik. Tapi begitu dipahami pekerjaan dan mengawal mereka pada saya kira juga bukan pekerjaan yang mudah. Ya. Terutama kan yang 14 itu ada pemahaman tentang industri. Itu masih itu ada laporan tentang ini dihargai 2 SKS. Dari 14 yang dari bukan. Kemudian 4 SKS itu pelatihan kerja. Lalu apanya lagi adalah pelaksanaan pekerjaan. Lalu ada 6 lagi yang kita konversi, kita rekomendasi dari mata kuliah pilihan. Nah ini kan juga mesti dikawal. Kita tidak akan diberikan cuma-cuma aja yang 6 SKS ini kemudian direkomendasi itu saja kan. Maka untuk akuntansi kemarin kasusnya dengan Padang itu kita list mahasiswa magang atau secara mata kuliah pilihan. Mereka bervariasi, tapi kemudian mereka kita paksa untuk ini karena pengalaman pertama juga untuk mengambil mata kuliah yang relevan ada di perusahaan. Jadi kita usulkanlah satu internal auditing, itu pasti ada di perusahaan. Yang kedua SIM, sistem informasi manajemen. Itu ada. Nah, dosen yang membimbing mesti mengawal ini juga dalam bentuk apa nanti tugas-tugas mahasiswa. Berkaitan dengan 2 mata kuliah kita rekognisi. Yang mereka tidak punya kelas, tapi nama SKS-nya ada di dalam transkrip mereka nantinya. Jadi tidak ini juga tidak. Sama kalau poin sebenarnya membimbing satu mahasiswa skripsi itu kalau BKM kan sudah 2 SKS Bapak yang lama, itu yang lama. Sekarang enggak lagi. Nah, jadi tidak sederhana juga sebenarnya kalau kemudian semuanya sudah memahami. Tapi di akuntansi rencana hari Jumat kalau belum sempat juga ngomong-ngomong dengan para pembimbing yang kami minta ini karena kita di prodi di jurusan itu kan juga perantara sebenarnya di intermediary. Kebijakan itu tidak full di kita kan. Ya. Kebijakan itu ada di UPT, lalu ada kita sebagai pelaksana, lalu ada dosen pembimbing. Nah ini akan harus terjembatani supaya kemudian informasinya juga sampai ke dosen pembimbing. Nah nanti ada laporan-laporan yang harus diinginkan Pak Faisal. Dan saya kira memang tidak akan semua dosen akan pembimbing karena kalau polanya adalah magang, mahasiswa kita kan mungkin tidak sebenarnya cenderung untuk memilih jalur itu. Ada yang tidak mengambil kuliah di kelas biasa kan. Ya. Karena akuntansi yang baru saya itu 4 kuliahnya ada 4 pembimbing. Ya. Dan tidak akan tertampung juga. Ya. Semua. Dan nanti kan kalau ada bendera mereka kan juga bisa rolling lagi dengan dosen yang lain. Kemudian kalau di akuntansi saya ini kan boleh menambah sedikit soalnya. Ya, silakan. Supaya matching ya. Dan atau di jurusan ekonomi yang lain di fakultas ya, di fakultas untuk 2 jurusan yang lain.
Di jurusan lain kemarin saya tanya di grup MBKM itu tidak ada yang mata kuliah prasyarat skripsi. Nah, selama ini kita di akuntansi punya 3 mata kuliah prasyarat skripsi yang sudah lulus. 1, metodologi penelitian. 2, SPM, sistem pengendalian manajemen. 3, teori akuntansi. Nah, ini mungkin kita akan longgarkan beberapa nanti untuk MBKM. Nah, kemudian UPT MBKM itu sudah membuka kesempatan magang di semester 6. Ini juga minta arahan langsung dari Pak Wanek. Boleh nggak kita bikin kebijakan internal di jurusan? Jadi akuntansi kalau prasyarat itu tetap dilakukan, kita buka magang semester 7. Tapi tidak kan dengan perusahaan melakukan rekrutmen. Kenapa semester 7? Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Teori akuntansi ada di situ, sistem pengendalian manajemen ada di situ. Kemudian apa satu lagi yang memang ini roh-roh bagi mereka untuk memahami perusahaan itu secara lebih baik. Nah, kemudian kalau kemudian ada teori akuntansi secara spesifik sudah selesai kan Pak Odek ya. Ya. Nah, 6 SKS kemarin itu Pak Odek tidak harus mata kuliah pilihan. Di dalam buku pedoman dari MBK Gunan, laporan akhir garis miring skripsi. Kalau mereka tidak taruh semester 7, yang 6 itu tidak jadikan skripsi, laporan magang semester 7 semester masing-masing bisa tamat. Sekaligus lebih mata adalah skripsi. Pekerjaan berikutnya adalah bagaimana membuat laporan magang ini layak atau setara dengan skripsi yang selama ini kita lakukan. Saya punya plan seperti itu. Karena dalam bentuk panduan itu kayak gitu Pak, laporan akhir garis miring, tugas akhir garis miring skripsi itu yang SKS. Okay. Nah, karena akuntansi belum bisa ke situ, anak-anak kan pasti baru TA semester ini. Belum memenuhi syarat skripsi kan, baru mereka belajarnya semester 7 nanti. Maka kemudian yang 6 SKS itu kita konversi jadi 2 mata kuliah pilihan tadi. Kita tidak mengarahkan sebagai laporan akhir, mereka belum memenuhi syarat. Nah, itu apa mungkin ya, ini juga bisa kita siasati. Oke. Makasih Pak. Ya, Mama. Pertama bahwa mata skripsi tidak ada prasyarat di jurusan lain itu salah juga. Karena ada prasyaratnya. Ya, pertama itu metode penelitian itu pasti ada syaratnya. Di M dan IE itu ada ujian komprehensif tertulis, harus lulus dulu. Nah, baru bisa menulis skripsi ya. Kemudian yang kedua, memang tidak harus mata kuliah pilihan. Kalau settingan sekarang tidak harus yang di MBKM itu diambilnya mata kuliah pilihan. Pokoknya kita rekognisi ya, itu urusannya Bapem dan Prodi. Misalnya mata kuliah wajibnya cocok nih, ya, itu bisa aja direkognisi menjadi mata kuliah wajib. Jadi mahasiswa tidak lagi ambil mata kuliah wajib di sini ya. Nah, yang berikutnya, memang magang itu bisa dijadikan bahan untuk tugas akhir. Tetapi memasukkan SKS tugas akhir di magang itu akan merugikan mahasiswa. Ya, karena harusnya dia dapat 20 SKS pilihan di luar plus bahannya untuk tugas akhir. Sekarang tugas akhir termasuk di 20 SKS. Rugi dia 16 jadinya dia itu. Jadi untuk ngambil materi untuk nah, enggak apa-apa. Ya, nanti tambah lagi 4 SKS kita. Gitu. Nah, apakah dia semester 6 atau semester 7 itu diserahkan ke prodi, tetapi juga harus melihat penawaran dari tempat magangnya kapan. Kalau dia ditawarkan di semester genap, kita kurikulumkan semester 7 itu tidak matching juga. Jadi itu harus ada flexibility di kurikulum kita. Mungkin kita 6 dan 7 kita fleksibelkan, bisa di semester 6 atau semester 7 gitu kan. Nah, itu. Sehingga semester 8, awal semester 8 mereka tinggal ujian aja sebenarnya. Tidak perlu lagi sampai akhir semesternya gitu. Oke. Ada pertanyaan dari mahasiswa barangkali atau dosen? Silakan Ibu Bapak atau mahasiswa yang ingin bertanya. Oke, kita anggap cukup paham ya. Ya. Jadi kita tentu mengharapkan mahasiswa kita itu memanfaatkan peluang ini dengan baik. Samping akan dapatkan pengalaman yang di luar dan juga mereka itu serius untuk membina anak-anak magang ini. Jadi mereka pun dapat insentif dari kementeriannya kalau menerima mahasiswa magang MBKM ini. Kita mendapatkan insentif karena mahasiswa kita dapatkan kualitas, artinya meningkatkan kualitas yang lebih baik. Dan mahasiswa pun
diminta untuk memanfaatkan ini. Jadi nambah-nambah pengalaman dan nambah uang saku juga. Nah, semua magang itu ada uang sakunya. Oke, kira gitu Pak Bintang, moderator. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Terima kasih Pak atas ilmu sharingnya. Seperti yang sampai Pak Wadik, kita sangat besar berharap ya mahasiswa bisa ikut terlibat dalam kurikulum ini. Ini manfaatnya besar bagi mahasiswa sendiri ya. Karena tantangan kalian setelah pasca lulus dari UNAN itu adalah bersaing dengan lulusan kampus lain. Kalau kalian tidak punya bekal yang sama, kalian akan kalah dalam persaingan dunia kerja nanti. Jadi sangat besar harapannya dari kami, dari kampus 2, mahasiswanya kampus 2 banyak ikut terlibat dalam kurikulum baru ini ya. Itu saja yang bisa disampaikan, mohon maaf kalau banyak kata salah. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha anta wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.